Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang manajemen strategik. Sebelum mulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Aulia Putri, dan yang kedua ada Lili Putri Nadira, dan yang terakhir ada Mutia Nurfitri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas analisis Tokopedia terkait dengan materi manajemen strategik. Kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Aulia Putri. Pembahasan yang pertama yaitu manajemen strategik pada Tokopedia. Nah, sebelum kami membahas bagaimana sih manajemen strategik yang dilakukan oleh Tokopedia, sedikit kami jelaskan. Awal mula Tokopedia dibentuk ini karena pada saat itu, CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya, melihat kondisi Indonesia yang ketika ingin bertransaksi secara online, masih mengkhawatirkan adanya risiko yang akan dirasakan oleh penjual atau pembeli, karena tidak adanya tempat atau wadah bertransaksi yang aman, sehingga akan menimbulkan rasa saling tidak percaya antara kedua belah pihak. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, maka dimulai tahun 2007, William ingin membangun sebuah perusahaan bersama rekannya, yaitu Leon There's Alva Edison. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 nih dapat mengetahui bagaimana sih tahapan atau proses manajemen strategik yang dilakukan oleh William Tanuwijaya. Nah, langsung aja kita bahas. Ya, tahap yang pertama yaitu tahap formulasi. Kami mengutip dari buku manajemen strategik karya Dr. Taufikur Rahman, SOS, MSI, dijelaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki arah dan tujuan yang akan dituju, mengembangkan visi misi perusahaan, menganalisis peluang dan ancaman yang akan dihadapi, serta membuat strategi alternatif untuk perusahaan. Nah, dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, pertama yaitu memiliki arah dan tujuan. Dalam hal ini, tujuan dari adanya Tokopedia yaitu membuat sebuah marketplace yang bisa bertransaksi secara online dimanapun dan kapanpun tanpa adanya rasa kekhawatiran akan penipuan, karena proses transaksi berjalan melalui pihak ketiga, yaitu platform jual beli itu sendiri. Nah, sehingga kan proses transaksi akan lebih aman. Selanjutnya, dilihat dari pengertian yang kedua, yaitu mengembangkan visi misi perusahaan. Untuk visi misi ini sendiri nanti akan kita bahas lebih lanjut pada topik selanjutnya, yaitu topik kedua mengenai visi misi itu sendiri. Dan dari pengertian yang terakhir yaitu menganalisis peluang dan ancaman serta menyiapkan strategi alternatif. Dalam hal ini, William merumuskan strategi untuk mencari peluang usaha melalui pemodal untuk perusahaan startupnya. Karena kita pasti tahu, tidak sedikit modal yang diperlukan dalam membangun sebuah perusahaan. Selain mencari pemodal, William juga harus memiliki sumber daya manusia terbaik dalam bidangnya. Karena pasti banyak pesaing yang sudah terlebih dahulu maju dibanding perusahaan startupnya. Namun perlu kita ketahui nih, William Tanuwijaya sudah siap dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan juga siap dengan solusi yang akan dia lakukan. Selanjutnya, tahap manajemen strategik yang kedua yaitu tahap implementasi. Kalian juga pasti sudah tahu bukan? Ketika kita sudah merencanakan, maka selanjutnya yaitu melaksanakan. Sama seperti tahap awal tadi, kami juga mengutip dari buku manajemen strategi karya Dr. Taufikur Rahman, SOS, MSI yang dijelaskan bahwa implementasi strategi adalah suatu tahap di mana perusahaan menentukan sasaran, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan yang strategik dapat dilaksanakan. Nah, hal menarik implementasi strategi yang tersirat yang kami dapat nih dari pengalaman William Tanuwijaya mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu tentang semangat bambu runcing. Semangat bambu runcing ini melambangkan 3 hal, yaitu keberanian, kegigihan, dan harapan. Dalam hal menentukan sasaran, semangat bambu runcing ini dapat kita lihat dari keberanian dan kegigihannya. William berani dalam melawan dirinya yang memiliki sikap introvert. Dia mengimplementasikan salah satu strategi kepada dirinya terlebih dahulu agar pelaksanaan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan dalam kegigihannya, William gigih menetapkan sasaran strategisnya dalam mencari sumber daya manusia untuk bergabung dalam perusahaan startupnya. Dia melakukan rekrutmen dengan kembali mengunjungi kampus tempat di mana dia menimba ilmu.
Nah, dengan kerja kerasnya tadi, sumber daya manusia terbaik mulai ikut gabung dalam bisnisnya karena sama-sama memiliki visi dan misi yang sejalan. Bukan hanya tentang atau soal rekrutmen saja. Pelaksanaan strategi untuk membangun Tokopedia juga perlu adanya partner. Tentu saja dengan berpartner bisa menambah modal dan membantu Tokopedia agar bisa dijalankan. Maka William mengajak kerjasama perusahaan-perusahaan yang sudah cukup terkenal. William mengajak kerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Selain itu, kerjasama dari pihak logistik dan juga pihak ekspedisi. Kerjasama ini dimaksudkan agar mempermudah proses pengiriman. Namun nihil, hasilnya tetap banyak ditolak oleh beberapa perusahaan. Nah, tadi kan sudah beberapa kali nih William mencari kerjasama, namun banyak yang ditolak. Alternatif strategi William adalah dengan membuat kebijakan. Jika kerjasama itu ditolak, jalan lain adalah bagaimana kita menjadi smart worker. Maksudnya adalah membangun sesuatu yang belum ada. Perkataan menarik nih dari seorang William, yaitu ketika ekosistem itu tidak ada, maka kita harus bangun. Dari perkataan William tersebut, membangun sesuatu yang belum ada yaitu dengan membuat database sendiri yang bisa tersambung dengan bagian logistik dan pihak ekspedisi, membuat akun bank sendiri, dan lain sebagainya. Nah, itulah hebatnya Tokopedia. Selain mempunyai skill yang mumpuni, juga memiliki daya saing yang tinggi. Pada akhirnya, 2 tahun Tokopedia kerja keras untuk mencari pemodal. Di tahun 2009, Tokopedia mendapat pemodal dari bos tempat di mana William bekerja dahulu. Dan dari tahun 2009 inilah Tokopedia resmi menjadi marketplace di Indonesia. Namun, perlu kita ketahui nih, pencarian investor tidak berhenti di situ dong. Di tahun 2013, Tokopedia dilirik oleh SoftBank, perusahaan dari Jepang yang berinvestasi sangat besar pada Tokopedia. Pada akhirnya, Tokopedia memiliki banyak partner, baik dengan pihak ekspedisi, bagian logistik, dan perbankan. Nah, selanjutnya semangat bambu runcing yang terakhir tadi yaitu harapan. Melalui internet yang dia buat bernama Tokopedia, dia memiliki harapan bisa merubah hidup dia sendiri dan merubah hidup orang-orang yang memakai Tokopedia ini. Dilihat dari pengertian sebelumnya yang disebutkan tadi nih, maka strategi yang William lakukan adalah dengan memotivasi para karyawan-karyawannya dengan cara memperkuat produk dan layanan serta membuat inovasi-inovasi baru dari Tokopedia itu sendiri. Nah, akhirnya kita memasuki nih tahap terakhir dari manajemen strategik Tokopedia, yaitu tahap evaluasi. Kami mengutip dari buku Manajemen Strategi karya Dr. Taufikur Rahman SOS MSI yang dijelaskan bahwa evaluasi ini dibutuhkan untuk mengamati ulang, mengukur kinerja, serta melakukan tindakan-tindakan korektif. Nah, dari pengertian tersebut, Tokopedia ini sudah berjalan dengan baik, meskipun melalui banyak rintangan atau tantangan. Kedepannya, Tokopedia berharap bisa lebih berinovasi dan mengembangkan ide-ide apa yang masih harus ditambahkan, agar bisa terus bersaing dengan perkembangan zaman. Pembahasan yang kedua, yaitu visi dan misi Tokopedia. Pembentukan sebuah perusahaan startup memiliki visi ataupun misi yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Dikutip dari buku Manajemen Strategi karya Dr. Taufikur Rahman SOS MSI, dijelaskan bahwa visi dapat dikenali dengan bagaimana gaya sosial, gaya ekonomi, gaya politik, dan gaya teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. Nah, visi Tokopedia dilihat dari kutipan tersebut dapat kami ambil 3 gaya atau tren, yaitu dari gaya sosial, gaya ekonomi, dan gaya teknologi. Pertama, dari sisi gaya sosial. William mendorong sumber daya manusia yang dimilikinya untuk berpikir sebebas mungkin, memiliki opini yang mandiri, dan berani mengambil keputusan sendiri. Tokopedia tidak mengekang para pekerjanya dalam suatu konsep yang mengikat, karena bisnis teknologi merupakan bisnis yang dinamis. Jadi, dengan pemikiran yang bebas seperti itu, Tokopedia mampu mencapai visinya, yaitu bersaing secara global di bidang teknologi. Selain itu, Tokopedia juga mempunyai visi untuk membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu tanpa memandang masa lalu sebagai tolak ukur.
Yang kedua, dilihat dari sisi gaya ekonomi. PC William Tanuwijaya, dia ingin Tokopedia sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir, dilihat dari sisi gaya teknologi. PC William Tanuwijaya melalui teknologi yang dikembangkannya menjadi sebuah Tokopedia untuk menjadi penyedia marketplace terbesar dan terpercaya untuk semua pelaku bisnis di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih misi dari Tokopedia itu sendiri? Kami mengutip dari buku Manajemen Strategi karya Dr. Taufikur Rahman, Esos MSI. Ada beberapa poin penting yang dapat kami ambil. Pertama, yaitu untuk siapa Tokopedia ini ditunjukkan. Nah, Tokopedia ini ditunjukkan untuk semua sumber daya manusia agar bisa menggunakan Tokopedia baik sebagai penjual ataupun pembeli maupun pihak yang terlibat dengan maksud mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia yang dilakukan secara digital. Selain itu, William juga berharap generasi berikutnya yang ingin memulai sesuatu tidak selamanya ditanyakan tentang masa lalu orang tersebut. Jika pertanyaan itu kami sebutkan satu persatu, siapa saja sih orang Indonesia yang sukses kaya raya di bidang internet? Bagaimana sih menghadapi kompetisi global? Bagaimana asal-usul keluarga dan pribadi pendiri? Dan yang terakhir, bagaimana bisnis sebelumnya yang dibangun? Maka, melalui Tokopedia inilah, William ingin membuktikan agar kedepannya akan adanya kepercayaan dalam berbisnis tanpa memandang masa lalu orang tersebut. Misi yang kedua yaitu jangkauan Tokopedia. Tokopedia mempunyai misi sebagai marketplace yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Nah, jika kami hubungkan dengan kondisi yang sekarang ini, yaitu adanya COVID-19, terutama bagi UMKM yang ada di Indonesia nih, di mana segala sesuatu yang dilakukan menjadi terbatas. Maka untuk tetap eksis di tengah-tengah kondisi seperti ini, semakin banyak UMKM yang memanfaatkan bisnis online ini. Dan semakin banyak juga UMKM yang terdaftar dalam Tokopedia. Salah satu contoh ini membuat Tokopedia tersebar secara luas di seluruh Indonesia. UMKM yang terdaftar dalam Tokopedia ini memiliki misi yang sama dengan apa yang diharapkan oleh Tokopedia itu sendiri, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi yang dilakukan secara digital di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, misi ketiga William lakukan melalui Tokopedia ini dengan terus melakukan perubahan, baik itu dalam hal meningkatkan produk, memperbaiki layanan Tokopedia, dan lain sebagainya. Meski kita tahu, Tokopedia sudah menjadi marketplace besar dan sudah terkenal dalam bidangnya, tentu saja sistem-sistem dalam Tokopedia tetap harus ditingkatkan. Dan terbukti, sampai saat ini dengan adanya Tokopedia memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dan Tokopedia juga sukses menjadi marketplace dalam mencapai pemerataan ekonomi di Indonesia yang dilakukan secara digital. Selanjutnya untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh Mutia Nurfitri. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal merupakan aktivitas memonitor dan mengevaluasi lingkungan eksternal dan internal organisasi kepada orang-orang penting yang ada di dalam perusahaan. Lingkungan eksternal dibedakan atas lingkungan makro dan lingkungan industri. Analisis lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Scanning adalah mengidentifikasi tanda-tanda perubahan awal tren. Nah, terkait Tokopedia, jadi sebelum pendiriannya, William yang sedang bekerja sambilan mendapati seorang klien pebisnis kecil yang ingin menyewa jasanya agar dia membuatkan sebuah website untuk menjual produknya ke seluruh Indonesia. Di sini, William Tanuwijaya menemukan tanda-tanda perubahan awal sistem penjualan dan pembelian di Indonesia dengan adanya media internet. Nah, pada tahap inilah dia telah melakukan proses scanning. Selanjutnya monitoring, merupakan tahap di mana kita menemukan arti melalui observasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan tren. Jadi, setelah menemui perubahan itu, dia terus melakukan identifikasi dan sadar bahwa ada kekurangan di dalam sistem pembelanjaan online di Indonesia, yaitu kurangnya keamanan,
dan tidak adanya website yang menyediakan orang Indonesia untuk berbelanja tanpa perlu bertemu, dan juga belum ada yang menyediakan fasilitas itu di Indonesia, sehingga ini memberikan peluang untuk membentuk sebuah perusahaan startup yang berguna untuk menopang pembelanjaan online di seluruh Indonesia. Ditambah adanya kondisi Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan dan pertumbuhan serta penyebarannya tidak merata, maka artinya perubahan ini akan berhasil di Indonesia jika diproyeksikan dalam sebuah ide. Kemudian, forecasting. Forecasting sendiri merupakan tahap di mana kita membuat proyeksi berdasarkan perubahan tren yang telah dimonitor. Setelah melewati 2 tahapan tadi dan menemukan kekurangan di dalam sisi keamanan dan ketidakmerataan, dia pun memproyeksikan idenya, yaitu membuat website untuk membantu pebisnis kecil agar dapat bertransaksi secara online tanpa perlu bertemu, sehingga cakupan pasar penjual menjadi lebih luas dan pilihan barang yang diberikan kepada konsumen juga semakin beragam kualitasnya. Ini berarti dengan adanya ide yang diproyeksikan itu, jarak tidak akan menjadi hambatan lagi dalam menjual beli online di Indonesia, dan juga sisi keamanannya akan terjaga. Dan yang terakhir adalah tahap assessing. Tahap assessing berarti menentukan waktu yang tepat serta arti penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Di sini, bersama partnernya, dia mengetahui semua itu dan menyusunnya menjadi sebuah rancangan perusahaan yang kemudian dipromosikan kepada investor agar dapat memperoleh modal dalam memulai usahanya membangun startup berbasis teknologi dan menopang jual beli online di Indonesia. Waktunya tepat karena belum ada yang memulai bisnis semacam ini. Dan arti pentingnya adalah dengan bisnis ini, mereka bisa memeratakan perekonomian dan distribusi perdagangan di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor lingkungan eksternal. Seperti yang tadi sudah disebutkan, lingkungan eksternal dibedakan atas lingkungan makro dan lingkungan industri. Jadi, yang pertama adalah lingkungan makro. Dikutip dari Dr. Taufikur Rahman, lingkungan makro merupakan lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan-keputusan strategi perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum, lingkungan makro dikategorikan menjadi 4, yaitu ekonomi, teknologi, politik dan budaya, serta sosial budaya. Jadi, yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi terkait dengan pendirian Tokopedia adalah terlihat dari ketidakmerataannya ekonomi pada zaman itu, di mana distribusi geografinya sendiri merupakan negara kepulauan, jadi terjadi ketimpangan di negara kita pada zaman itu. Nah, jadi jika seseorang yang ada di kota kecil ingin membeli sesuatu, maka harga yang dibayar pun akan lebih mahal dibanding saat membeli di kota besar di Pulau Jawa. Belum lagi kualitas yang ditawarkan pun terbatas ini, dan adanya ketimpangan dalam persebaran ekonomi di Indonesia. Ini merupakan faktor ekonomi yang menyebabkan Tokopedia dapat dibentuk. Selanjutnya adalah untuk faktor politik dan budaya. Sebenarnya di zaman itu faktor politik dan budayanya tidak dapat kami temukan dari hasil analisis karena terlihat bahwa kondisi politik di masa itu masih terlihat stabil. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Faktor teknologi yang paling besar berkaitan dengan Tokopedia adalah adanya internet. Di masa awal Tokopedia ingin berdiri, ada internet yang menjadi penopang utama dalam bisnis ini. Internet sudah mulai berkembang walaupun masih agak mahal, tetapi pemanfaatan teknologi dari internet ini merupakan faktor yang penting dalam menyusun strategi dibangunnya Tokopedia yang merupakan perusahaan teknologi berbasis e-commerce. Yang terakhir adalah sosial budaya. Dari segi sosial budaya ini terlihat bahwa dari fenomena bahwa ada orang yang ingin memasarkan produknya ke seluruh Indonesia, tapi mengalami keterbatasan modal, dan di masa itu ada konsumen yang mau membeli produk dari orang yang tidak dikenalnya melalui situs internet. Jadi,
William Tanuwijaya melihat bahwa ada banyak orang-orang yang ingin membuka usaha tetapi memiliki modal dan waktu yang terbatas, sehingga mereka tidak bisa secara full-time fokus dalam usaha berdagangnya. Ditambah, perlunya waktu yang lama untuk mempromosikan produk yang dipasarkan. Melihat kondisi sumber daya manusia yang berpotensi ini tetapi terhalang oleh biaya dan waktu, maka pihak Tokopedia pun melihat peluang besar dalam membantu mereka berwirausaha dan berdagang di seluruh Indonesia dengan bantuan website e-commerce. Selanjutnya adalah lingkungan industri. Industri sendiri diartikan sebagai suatu kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau merupakan pengganti satu sama lain. Sayangnya, di Indonesia pada masa itu belum ada role model yang sukses dalam perusahaan berbasis teknologi. Faktor ini memberikan tantangan besar bagi Tokopedia untuk membangun dan berkembang. Karena tidak adanya industri ini, orang-orang sulit untuk menaruh kepercayaan dan memberikan investasi dana. Tetapi di sisi lain, faktor ini juga merupakan sebuah peluang karena pesaing belum ada. Analisis internal dikutip dari buku Manajemen Strategik karya Dr. Taufikur Rahman. Dalam proses perumusan strategi, sebuah perusahaan perlu melakukan identifikasi dan evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan. Hasil dari identifikasi dan evaluasi tersebut diharapkan perusahaan dapat mengetahui profil keunggulan strategi perusahaan yang dimiliki. Sehingga dengan demikian, perusahaan dapat mengantisipasi peluang bisnis dan menyikapi ancaman bisnis yang ada dengan cepat. Tokopedia tidak hanya melakukan evaluasi terhadap lingkungan eksternal, tetapi juga internal meliputi sumber daya, kapabilitas, dan daya saing. Yang pertama, dari segi sumber daya. Jadi, Tokopedia diceritakan telah mendapatkan sumber modal dari SoftBank sebesar $100.000. Walaupun telah mendapatkan investasi dari dana SoftBank sebanyak itu, Tokopedia tahu bahwa semuanya tidak serta-merta langsung selesai. Mereka berpegang teguh pada sebuah prinsip, yaitu perusahaan kamu akan sebaik produk kamu. Produk kamu akan sebaik orang-orang yang kamu bangun. Jadi, setelah mendapatkan modal, hal yang pertama mereka lakukan adalah mencoba merekrut sumber daya manusia yang berkualitas untuk memajukan perusahaan startupnya. Sayangnya, mereka mengalami kesulitan karena tidak adanya yang berminat akibat Tokopedia merupakan sebuah perusahaan baru. Kemudian, Tokopedia mengubah strategi perekrutan ini dengan lowongan online. Tetapi, karena kantor Tokopedia masih berupa ruko, maka para pelamar pun langsung berubah pikiran. Mereka kemudian merubah lagi strateginya dan melakukan evaluasi dalam merekrut sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian Tokopedia secara konsisten berbagi tujuan dan pengalaman kepada mahasiswa dan mahasiswi yang baru lulus, sehingga mereka yang memiliki visi misi yang sama dengan pihak Tokopedia pun bergabung dengan Tokopedia. Kini, jumlah yang mendaftar ke Tokopedia untuk melamar pekerjaan telah mencapai 24.000 orang dalam 1 bulannya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ini karena dari hasil analisis di atas, mereka telah mengidentifikasi apa yang mereka miliki. Kemudian, mereka mengevaluasi cara-cara mereka dalam perekrutan sumber daya, hingga akhirnya orang-orang tertarik bergabung ke dalam perusahaan mereka. Dapat disimpulkan seperti teori di atas bahwa mereka telah melakukan analisis internal berdasarkan yang telah tadi dijelaskan dalam bidang sumber daya. Selanjutnya, kapabilitas. Kapabilitas atau kemampuan Tokopedia pada masa awal berdirinya perusahaan sangatlah terbatas. Mereka tidak memiliki relasi yang bisa menyalurkan dan menginvestasikan dananya pada awal pendirian. Mereka juga tidak bisa mengajak perusahaan-perusahaan lain bekerja sama, dan adanya kesulitan dalam merekrut tenaga kerja. Kemudian mereka melakukan evaluasi terkait kapabilitas mereka yang terbatas ini. Misalnya, hal yang penting dalam penjualan online itu adalah menyelesaikan masalah sistem pembayaran, yang artinya Tokopedia harus bekerja sama dengan bank agar penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa bertemu. Sayangnya, karena masih tidak memiliki nama yang besar, maka tidak ada bank yang mau bekerja sama dengan Tokopedia. Kemudian, pihak Tokopedia sendiri membuat solusi dalam menghadapi
masalah ini, yaitu dengan membuat beberapa akun di beberapa bank untuk menampung pembayaran penjual yang akan diteruskan kepada pembeli. Kemudian, Tokopedia juga memiliki keterbatasan untuk bekerja sama dengan pihak ekspedisi agar bisa memberikan informasi terkait perkembangan paket penjual kepada pembeli. Nah, karena mereka sadar tidak memiliki kemampuan untuk menarik relasi, tetapi mereka memiliki kemampuan dalam bidang ilmu teknologi, mereka pun membuat database sendiri berdasarkan data yang mereka dapatkan di internet. Serta mereka juga mencoba membuat sistem agar bisa tersambung ke sistem pelacak resi secara otomatis. Tokopedia memahami bahwa kapabilitas mereka terbatas dalam menggait partner di umur perusahaan yang sangat muda, tetapi mereka memiliki strategi tersendiri ditambah kemampuan untuk mengatasi semua tantangan itu dengan cara menggunakan skill orang-orang yang mereka miliki di perusahaan terkait dengan bidang teknologi. Dapat dilihat bahwa Tokopedia telah melakukan identifikasi terkait kapabilitas mereka sehingga mereka bisa mengatasi hambatan yang ada dan mengatasi kendala-kendala yang muncul dengan cara-cara cerdas seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya yang terakhir adalah daya saing. Jadi, setelah Tokopedia di-launching, pesaing-pesaing yang memiliki modal dan nama yang besar terus bermunculan. Tokopedia yang pada awalnya merupakan perusahaan dengan modal terbatas dan namanya masih terbilang baru, seharusnya tidak dapat bersaing. Tetapi mereka tidak jatuh. Mengapa demikian? Ini karena mereka memiliki daya saing. Mereka telah mengidentifikasi terkait dalam hal apa Tokopedia bisa menjadi lebih unggul. Di situ, mereka mengidentifikasi keunggulan mereka, yaitu adanya pemahaman yang jauh lebih baik mengenai pasar dalam negeri. Kondisi di Indonesia ini bisa dikatakan cukup unik karena ada situasi-situasi tertentu yang hanya terjadi di Indonesia dan perusahaan asing tidak begitu memahaminya. Nah, keunggulan ini dituangkan Tokopedia ke dalam bentuk fitur-fitur yang dapat memuaskan pelanggan. Hal ini merupakan suatu daya saing karena Tokopedia berhasil menyediakan aplikasi e-commerce yang lebih baik bagi pengguna sehingga Tokopedia bisa bertahan di tengah persaingan. Jadi, dari 3 penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka telah melakukan analisis internal berupa identifikasi dalam hal sumber daya, kapabilitas, serta daya saing, dan melakukan evaluasi setelahnya sehingga mereka dapat menyikapi ancaman bisnis yang ada dengan cepat dan tepat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Lili Putri Nadira. Materi kelima, yaitu strategi kompetitif generik. Pada awal kemunculannya, Tokopedia tidak langsung sukses dan dikenali banyak orang seperti sekarang. Salah satu pendirinya, William Tanuwijaya, melakukan banyak hal untuk mendirikan Tokopedia ini. Dari meminta dana ke investor, membuka stand, untuk mencari pegawai, dan masih banyak lagi. Namun, selain memerlukan modal untuk mendirikan serta mengembangkan Tokopedia, William perlu bersaing dengan industri-industri teknologi lain yang sudah berdiri terlebih dahulu seperti website Toko Bagus yang pada saat itu sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu, ketika mendirikan suatu perusahaan, kita perlu melakukan strategi kompetitif agar bisa terus bertahan ataupun merebut pasar dari pesaing. Menurut Porter, ada 3 dasar yang diperlukan untuk bersaing yang biasanya disebut strategi generik, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Dalam bersaing, Tokopedia juga menggunakan strategi ini, yaitu strategi diferensiasi. Kami mengutip dari buku Manajemen Strategi karya John A. Pierce, yaitu strategi diferensiasi adalah strategi yang bertujuan pada memproduksi produk atau jasa yang dipertimbangkan unik dalam suatu industri dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif harga. Dalam strategi kompetitif diferensiasi, kami juga akan mengutip perkataan William Tanuwijaya dalam sebuah video yang berjudul William Tanuwijaya, CEO Tokopedia berbagi cerita sukses yang berbunyi sebagai berikut. Maka itu jadi misi saya. Produk Tokopedia itu harus mengubah itu. Jika saya pribadi butuh waktu 2 tahun untuk memulai Tokopedia,
Orang-orang yang menggunakan Tokopedia perlu waktu hanya kurang dari 2 menit. Dan ini jadi membedakan bisnis modal Tokopedia dibandingkan pemain-pemain e-commerce Indonesia lainnya. Pada tahun tersebut, banyak e-commerce di Indonesia yang membuat kriteria tinggi untuk memilih toko-toko yang dapat berjualan di e-commerce mereka. Hal tersebut disebabkan karena pada waktu itu, keamanan di Indonesia masih lemah, apalagi untuk hal-hal seperti transaksi secara online. Oleh sebab itu, banyak bisnis-bisnis kecil yang kesulitan untuk berkembang, karena tidak ada wadah untuk menyalurkan produk mereka, terutama untuk penjual yang ingin memasarkan produknya ke seluruh Indonesia. William yang pernah mendengar cerita paman bibinya yang juga ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia, namun pada saat itu tidak bisa, membuat William mencoba mengambil peluang yang ada. William membuat suatu perbedaan antara Tokopedia dengan e-commerce lain. Pada saat itu, ada sebuah situs yang bernama Toko Bagus, dan sistem pembayaran serta penyerahan barangnya dilakukan dengan bertemu langsung. Transaksi seperti itu memang aman, tapi apabila penjual dan pembelinya berbeda pulau, maka akan sulit untuk dilakukan. Sedangkan banyak pemilik bisnis yang ingin memperlebar pemasaran produk mereka. William mempertimbangkan hal ini karena Indonesia merupakan negara luas dan dengan pulau yang banyak. Oleh sebab itu, Tokopedia dibuat untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda pulau. Tidak hanya memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda pulau saja, Tokopedia juga membangun suatu sistem agar kegiatan jual beli aman, baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Karena hal ini belum pernah ada di e-commerce sebelumnya dan juga membuat pengguna merasa puas, maka Tokopedia dapat bersaing dengan pendahulunya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata selama pemaparan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.